Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima salam dari saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali ya pada malam hari ini ya kita bersama-sama bisa berkumpul di rumah dari Ibu Intan Noni dan Bapak Gianda ya. Kalau saya ini kesini tuh baru 2 kali. Sama ini 2 kali berarti. Sama ini 2 kali. 3 kali itu 3 kali ya tadi ya. Saya juga lupa deh. Ya ini merupakan sebuah kebahagiaan ya, tempatnya Noni dan tempatnya Gianda ini menjadi ketepatan untuk SPD Waisak ya. Ini yang kedua ya Mas ya, 2 kali. Ya tentu dengan adanya Anjang Sana, Puja Bakti Anjang Sana ini bisa mempererat ya, bisa mempererat hubungan antar umat ya, supaya mengingat kembali ajaran-ajaran yang sudah disampaikan, yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha ya, kepada kita semuanya. Nah, tentu dalam hal ini saya juga ingin mengingatkan, ini jangan sampai kita hanya berharap bahwa dengan adanya ritual itu sudah cukup ya. Sang Buddha tidak mengajarkan itu. Sang Buddha tidak mengajarkan hanya dengan adanya ritual. Ini merupakan salah satu cara saja supaya dhamma itu bisa disampaikan. Tetapi jangan melihat bahwa hanya dengan ritual bisa membuat seseorang menjadi lebih baik atau bisa terlahir di alam-alam yang berbahagia. Itu salah persepsi ya. Salah pandangan salah ya, atau bisa dikatakan Silabbata Paramasa. Nah, jadi pada malam hari ini kita makan Anjang Sana Puja Bakti ini untuk mengulik kembali, untuk mengupas kembali apa sih ajaran Sang Buddha yang bisa kita aplikasikan di dalam diri kita. Ya, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini penting bagi kita semuanya ya, yaitu bagaimana menjadi umat Buddha yang relevan dan berdaya ya. Nah, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali mungkin sebagian orang di luar kalau melihat agama Buddha itu hanya ritual ya, seperti kayak ke kelenteng, cung cep gitu ya, atau kita datang puja bakti, berdoa cung cep, bukan cuma sekedar itu saja ya. Tetapi agama Buddha ini adalah sebuah the way of life atau jalan hidup ya. Jalan hidup yang kita aplikasikan ke dalam diri, bukan hanya sekedar menghafal parita ya, bukan hanya sekedar puja bakti tanpa parita pun saya bisa hafal dan sama artinya, bukan sekedar itu. Bukan kalau hanya menghafal tetapi tidak mengerti esensinya, itu akan sangat percuma. Nah, sebagai umat Buddha kita punya tanggung jawab untuk menjalankan atau mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Sang Buddha ya. Nah, bagaimana menjadi seseorang umat Buddha yang relevan? Relevan itu artinya bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada saat ini ya, terutama nilai-nilai Dhamma yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Kita bisa lihat di dalam kehidupan saat ini, kita bisa baca berita ya, akhir-akhir ini yang lagi disorot adalah dokter yang kita asumsikan sebagai penolong malah terkuak banyak. Ada kasus pelecehan seksual lah, ada kasus ABC dan banyak banget ya. Ternyata ini kan seperti gunung es yang selama ini terlihat baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Ya, mungkin di luar profesi dokter, profesi yang lain juga banyak hal-hal terjadi seperti itu. Cuman belum terkuak saja.
Nah, tentu sebagai umat Buddha kita terpanggil, ya. Paling tidak dari kita dulu, dari dalam diri kita dulu, kita menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, relevan terhadap nilai-nilai Dhamma. Ya, nah, hari ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana supaya kita bisa relevan. Ya, Sang Buddha di dalam ajarannya mengatakan, jadilah seorang dulaba pugala, ya, atau orang-orang yang sukar ditemui. Ya, dulaba pugala itu adalah orang-orang sukar ditemui, yang sukar untuk diketemukan. Ya. Sukar diketemukan ini bukan berarti kalau ditelepon tidak pernah diangkat gitu ya. Kalau di WA nggak pernah dibalas gitu ya. Kalau didatangi rumahnya malah orangnya hilang gitu, bukan itu. Ya, bukan seperti itu. Tetapi dulaba pugala ini adalah orang-orang yang mereka memiliki bobot spiritual yang sangat baik sekali. Ya. Ada dua hal yang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sukar ditemukan. Yang pertama, mereka adalah pubakari. Ya. Pubakari ini artinya apa? Pubakari ini artinya orang-orang yang memberikan pertolongan sejati. Orang-orang yang memberi sebagai pubakari, orang-orang yang memberikan pertolongan sejati. Mereka tidak melihat kalau misalkan saya memberikan pertolongan kepada Pak Ian gitu ya, bukan karena Pak Ian pernah menolong saya terus saya memberikan pertolongan, bukan karena itu, bukan juga karena saya pernah memberikan pertolongan kepada Pak Gatot terus saya mengharapkan imbalan dari Pak Gatot. Ini dua hal yang tidak mendasari. Ya. Seorang pubakari atau seseorang yang memberikan pertolongan sejati tidak akan melihat dua hal ini. Dia tidak akan mempedulikan apakah orang ini pernah menolong saya ataupun tidak pernah menolong saya. Dan juga dia tidak akan mempedulikan apakah setelah memberikan pertolongan orang tersebut akan membalas pertolongan kembali kepada saya ketika saya membutuhkan atau tidak. Seorang pubakari tidak pernah tidak pernah mempersoalkan hal ini. Nah, tentu kalau di zaman sekarang ini sangat relevan. Ya, ini hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, memberikan pertolongan, ya, pertolongan sejati. Nah, di dalam memberikan pertolongan sejati tentu kalau kita bisa menjadi seorang pubakari memberikan pertolongan sejati, kita harus menekan atau mengikis yang namanya ego. Ya, karena kan biasa kalau manusia ego itu kan, saya wis nolong kamu loh, kok kamu nggak balas saya. Nah, egonya muncul, keakuannya muncul, keserakahannya muncul, ya. Kebodohan batinnya juga muncul. Kalau sudah muncul keserakahan, kebodohan batin, orang tersebut tidak membalas kebaikan kepada kita, muncul lagi namanya kebencian. Ya. Nah, disinilah kita belajar untuk bagaimana caranya mengikis kebodohan, keserakahan, dan juga kebencian untuk menjadi seorang pubakari, memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memperhatikan apakah dia sudah pernah menolong kita atau belum, ataukah seseorang itu kalau kita sudah beri pertolongan apakah akan membalas pertolongan kita. Tidak perlu memperhatikan itu adalah seorang pubakari. Ya. Nah, apa sifat yang orang-orang yang sukar untuk ditemukan yang kedua selain pubakari, ya, adalah katanu katawedi. Katanu katawedi itu adalah orang yang tahu berterima kasih atas pertolongan orang lain, ya. Jadi ini kalau kita ilustrasikan pubakari itu sebagai action pertama kita yang memberi pertolongan. Katanu katawedi kalau kita mendapatkan pertolongan. Katanu katawedi adalah kalau kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita tahu, merasa sangat berterima kasih atas pertolongan orang tersebut. Misalkan Pak Ian menolong saya gitu ya, saya tahu berterima kasih, saya bersyukur dan tahu cara untuk membalas kepada orang tersebut. Walaupun mungkin Pak Ian tidak berharap akan ditolong kembali, karena Pak Ian misalkan seorang pubakari gitu kan. Tetapi kita sebagai yang mendapatkan pertolongan harusnya memiliki katanu katawedi, tahu berterima kasih dan berusaha untuk membalas atas jasa-jasa kebajikan orang tersebut. Nah, itulah
yang disebut Sang Buddha sebagai Dulaga Pugala. Orang-orang yang sukar untuk ditemukan. Kenapa? Karena kalau seseorang yang memiliki kata wedi, otomatis dia sudah bisa mengikis keakuannya. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia paling hebat. Dia merasa dia ditolong. Kadang kan ada orang-orang di luaran yang kalau ditolong sebenarnya saya bisa, tapi kalau kamu tolong ya sudahlah, gitu loh. Karena keakuannya masih tinggi. Ya. Kata wedi itu adalah orang-orang yang mampu mengikis juga keserakahan. Ya. Dia tidak merasa dia harus mendapatkan segalanya. Ketika dia mendapatkan, dia juga ingin berbagi kepada orang yang memberikan kepada dia. Kata wedi. Nah, ini adalah dua sifat yang bisa yang harus dimiliki oleh seseorang yang sukar untuk ditemukan. Sukar dalam artian ini adalah bobot mentalitasnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah kita untuk menjadi seorang Dulaga Pugala? Ya. Dengan kita misalkan puja bakti, ya, kita melakukan meditasi, cobalah kita merenungkan bagaimana caranya saya untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Ya. Itu tugas kita sebenarnya sebagai umat Buddha. Ya. Bukan hanya mengadakan ritual, tetapi bagaimana mempraktekkan ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya kita sudah berdaya. Berdaya itu artinya kita melakukan sesuatu usaha untuk memberikan nilai kontribusi positif kepada masyarakat. Ya. Umat Buddha bisa dikatakan minoritas, tetapi kita tunjukkan bahwa yang minoritas ini bisa memberikan kontribusi yang positif. Ya. Yang minoritas ini bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat dengan apa? Dengan integritas, menjalankan ajaran yang telah diajarkan Sang Buddha. Ya. Ketika memberi pertolongan, kita tidak mengharapkan imbalan. Orang akan melihat, ini kualitas seorang umat Buddha, seorang murid Sang Buddha kualitasnya seperti ini. Itu yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat. Ya. Tentu dengan adanya sepekan penghayatan Dhamma, sepekan pendalaman Dhamma. Sebulan, sebulan bukan sepekan ya. Sebulan. Kalau dulu sepekan ya. Di Widyasena sepekan. Ini sebulan penghayatan Dhamma. Tentu ini harusnya menjadi refleksi kepada dalam diri kita. Ya. Bukan saja hanya mengikuti ajang sana ke rumah A, rumah B, rumah C setelah selesai sebulan, tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Kita telah menyia-nyiakan sebulan pendalaman Dhamma. Seharusnya dalam sebulan ini apapun yang kita bisa perlatih, ya ibaratnya kalau teman-teman kita yang Muslim, mereka menjalankan puasa, ya tentu puasa itu memberikan nilai hidup yang menjadikan nilai hidup mereka bertambah. Ya. Mungkinnya kurang, sekarang dengan menjalankan puasa nilai hidupnya bisa menjadi lebih. Mentalitasnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kita pun juga seperti itu harusnya. Dengan menjalankan sebulan penghayatan Dhamma, SPD menjelang Waisak ini, ya kita harusnya juga bisa meningkatkan mentalitas kita, kualitas kita tingkatkan. Sehingga setelah SPD kita akan menjadi orang-orang yang diri kita yang lebih baru lagi, diri kita yang menjadi lebih baik. Ya. Jangan nanti setelah SPD ketika disenggol dikit bacok gitu kan. Wah, itu malah nggak bertambah baik, malah bertambah kurang gitu loh. Senggol bacok gitu ya. Wah. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi momen ini gunakanlah manfaat untuk merefleksikan diri, karena itulah tujuan dari sebulan penghayatan Dhamma. Merefleksikan diri kita lagi ya. Sang Buddha telah hadir di tengah-tengah umat ya,
kita merayakan Waisak ya, merayakan kelahiran, pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha dan Mahaparinibbana Sang Buddha. Nah, dengan melakukan SPD ini kita menghayati, guru saya telah mengajarkan saya seperti ini. Saya sebagai muridnya ya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Nah, itulah pesan-pesan yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi untuk menjadi umat budaya relevan, kita mulai dari hal yang simpel aja. Membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan dan sebagainya. Tetapi ketika kita menerima bantuan dari orang lain, kita harus tahu caranya berterima kasih dan berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Itulah kita dikatakan sebagai dulaga pugala, orang yang akan sangat sukar ditemukan kualitasnya. Ya, semoga hal ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya, ya, menjadi lebih baik, ya, semakin hari semakin baik, ya, dan suatu saat nanti dengan apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup bisa menjadi bekal paramita kita, ya, bekal parami kita untuk mencapai pembebasan atau mencapai nibbana. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, akhir kata, sabe sata bawantu sukitanta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.